Tetapi for the time being, untuk sementara bukan Ahok dulu. Karena hukum menghalanginya untuk menjadi menteri. Kecuali ada perubahan hukum ke depan yang kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita ingin ulas berita yang beredar 2-3 hari terakhir ini setelah Presiden Jokowi marah-marah di depan anggota kabinetnya. Kejadiannya tanggal 18 Juni. Baru disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden tanggal 28 Juni alias 10 hari kemudian, dan hari-hari terakhir ini spekulasi berkembang karena dalam pidato yang marah itu Presiden Jokowi menyinggung bisa jadi membubarkan lembaga, bisa jadi melakukan reshuffle kabinet. Nah, kemudian muncul beredar isu tentang nama-nama calon yang akan menggantikan menteri-menteri yang saat ini berada dalam kabinet. Salah satu yang hot itu adalah isu Basuki Cahayapurnama menggantikan Erick Thohir. Jadi Ahok menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha milik negara. Spekulasinya kencang beredar. Dan sebenarnya ini dianggap sebagian menganalisis keinginan PDIP sebagai the ruling party yang merupakan partai tulang punggung dari pemerintahan Jokowi menguasai BUMN. Kita tahu pada periode pertama PDIP sangat kesulitan karena mereka berseteru dengan Menteri Rini Sumarno yang dipaksa untuk mengundurkan diri tetapi sampai 5 tahun tetap bertahan. Jadi luar biasa waktu itu Rini Sumarno, walaupun hampir selama masa jabatannya sebagai Menteri BUMN tidak boleh datang ke DPR, tetapi bertahan sampai masa jabatannya berakhir selama 5 tahun. Tidak terkena reshuffle atau pindah ke pos yang lain. Nah, ini isu yang beredar adalah Ahok yang akan menggantikan Erick Thohir. Kita tahu belakangan ini Erick Thohir banyak dikritik. Salah satunya oleh aktivis PDIP sendiri, yaitu Adian Apitupulu yang mempermasalahkan beberapa kebijakan Erick Thohir, misalnya dalam mengangkat komisaris. Ada komisaris yang baru deklarasi katanya Erick Thohir for President 2024, lalu diangkat jadi komisaris. Ada pengangkatan komisaris yang justru katanya dari parpol lawan dan lain sebagainya. Kalau saya juga ikut mengkritik, karena kritik saya sama saja tidak hanya kepada Erick Thohir, tapi juga kepada menteri-menteri lainnya termasuk Rini Sumarno dan so long time menteri-menteri sebelumnya, yaitu 3 hal, dan hal ketiga dilakukan oleh Erick Thohir. Pertama adalah politisasi BUMN, yang kedua adalah rangkap jabatan, dan ketiga mulai munculnya polisi dan TNI aktif sebagai komisaris yang justru mengingkari profesionalisme 2 lembaga tersebut melalui undang-undang yang dilahirkan di era reformasi, terutama yang terkait dengan di akhirnya dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI, dan kemudian di situ juga ada pemisahan Polri dan TNI, tapi kemudian polisi pun diminta untuk profesional. Jadi hanya jabatan-jabatan yang memang dibutuhkan institusi negara yang boleh diisi oleh perwira aktif, baik TNI maupun Polri. Tetapi institusi korporasi harusnya tidak boleh, karena penugasan itu kepada institusi negara, bukan institusi korporasi. Nah, jadi ini patut direnungkan juga. Mudah-mudahan tidak kebablasan pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Menteri BUMN ini. Walaupun
kadang-kadang kita tahu kalau misalnya tidak banyak suara atau gelombang penolakan, biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu akan dicuekkan saja. Apalagi hal-hal seperti itu dianggap menguntungkan banyak pihak. Nah, ini yang memprihatinkan. Termasuk larangan rangkap jabatan di Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas. Jadi pelayanan publik itu tidak boleh merangkap yang di BUMN dan lain sebagainya. Itu di BUMN, BUMD dan di unit-unit atau di institusi pemerintah tidak boleh merangkap. Saya sampai di WA oleh seorang profesor dari Universitas Sriwijaya di kampung halaman saya di Palembang yang mengingatkan bahwa ada Undang-Undang Pelayanan Publik pasal 17 yang melarang mengenai rangkap jabatan. Jadi coba kita buka Undang-Undang Pelayanan Publiknya sebelum kita bicara lebih jauh tentang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya. Nah, sobat era sekalian, kalau kita melihat Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu pasal 17 ya menyatakan dengan tegas sebagai berikut. Pasalnya saya bacakan biar kita sama-sama ingat bahwa ada aturan-aturan seperti ini yang tidak seharusnya dilanggar. Pasal 17, pelaksana dilarang. Maksudnya pelaksana itu adalah pelaksana pelayanan publik. Ya. A. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Coba bayangkan, dilarang. Jadi merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi jelas mereka dilarang. Pelaksana pelayanan publik baik di instansi pemerintah, di BUMN maupun di BUMD, pelayanan publik itu menganggap BUMN dan BUMD itu ada unsur pelayanan publiknya, perkara kita setuju atau tidak, itu dilarang merangkap di institusi badan usaha. Nah, dengan kata lain, kalau dia berada di institusi pemerintahan, ya tentu tidak boleh merangkap di BUMN, karena BUMN adalah badan usaha. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja kadang-kadang undang-undang itu memunculkan perdebatan. Tapi kenapa harus rangkap jabatan? Saya katakan ya motivasinya ya sekedar tambahan penghasilan rata-rata. Jadi bukan karena banyak waktu untuk mengabdi, karena kalau banyak waktu rasanya sulit. Kembali kepada Ahok tadi ya, dari semua berita yang dilansir oleh media-media, baik cetak maupun online termasuk televisi, saya tertarik membacakan satu berita yang dimuat oleh Detikcom. Judulnya, Ahok pernah jadi narapidana, bisakah menjadi Menteri Jokowi? Nah ini menarik, karena ini akan langsung menjawab spekulasi itu. Jadi tidak perlu kita memperpanjangkan spekulasi kalau memang faktanya secara hukum tidak bisa. Saya bacakan. Beredar isu liar Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok bakal menjadi Menteri BUMN dalam Kabinet Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Namun Ahok pernah menjadi narapidana. Bisakah Ahok menjadi menteri? Wah, menarik ya. Komisaris utama Pertamina itu dulunya merupakan gubernur Jakarta. Saat memimpin Jakarta, Ahok pernah berkasus lantaran pidatonya yang kontroversial di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Aturan hukum soal syarat menteri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu disebut bahwa menteri harus tidak pernah dipenjara karena melakukan tindakan yang diancam pidana 5 tahun. Begini bunyi pasalnya. Untung dicantumkan pasalnya, karena baca pasal itu tidak boleh, kita bacanya tidak tepat ya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 22 ayat 2. Untuk dapat diangkat menteri, seseorang harus memenuhi prasyarat. Nah, ini nulisnya juga salah, persyarakatan ya. Untuk dapat diangkat menteri, seorang harus memenuhi persyaratan ya. Kurang lebih begitu. A. Warga negara Indonesia. Jelas ya, WNI ya. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini debatable. Tapi ya syarat seperti ini diterima begitu saja. Ya sepanjang orang tersebut
beragama atau punya kepercayaan dan lain sebagainya dianggap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini sila pertama Pancasila ya. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Jadi cita-cita proklamasi kemerdekaan itu ya menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, memakmurkan, mensejahterakan ya begitu. Kemudian D. Sehat jasmani dan rohani. Ukuran jasmani bisa, rohani ya bingung kita, tapi ya ini disebutkan di sini. F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, inilah yang ngeri-ngeri sedapnya untuk Ahok ya. Lalu kemudian ditanyakan oleh Detikcom, apakah Ahok memenuhi 6 syarat menteri dalam pasal di atas? Pasal 22 huruf F dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 menjadi problematis karena Ahok pernah dipidana penjara. Nah, dia sudah mulai agak menjawab sedikit ya. Walaupun saya baca nanti endingnya tidak begitu tegas, tapi kita baca terus ya. Ini sekilas kasus Ahok. Karena pidatonya di Pulau Pramuka pada 27 September 2016, Ahok didakwa melakukan penodaan agama. Jadi pasal yang dikenakan itu penodaan agama. Dia didakwa dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Berikut adalah bunyi pasal itu, yaitu pasal 156A. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ahok dinyatakan hakim telah menganggap surat Al-Maidah sebagai alat untuk membohongi umat atau masyarakat. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga menyatakan Ahok telah merendahkan dan menghina surat Al-Maidah ayat 51. Ancaman hukuman dari pasal 156A KUHP adalah 5 tahun penjara. Namun Ahok tidak divonis 5 tahun penjara. Hakim memvonis Ahok dengan 2 tahun penjara. Dan kita tahu ketika divonis tersebut, Ahok tidak mengajukan banding, termasuk kasasi. Jadi langsung menerima putusan di tingkat pengadilan negeri ya. Menyatakan terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama. Kata Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di Auditorium Kementan ya, Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan 9 Mei 2017. Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017. Dia menjalaninya di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa II, Depok. Selama menjalani pemidanaan, dia mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari. Ahok keluar dari rutan Mako Brimob pada 24 Januari 2019. 2 hari menjelang ulang tahun saya. Ada hubungannya ya. Ini ada berikutnya lagi ya. Bisakah Ahok menjadi menteri? Berdasarkan pasal 22 huruf F Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menteri adalah tidak pernah dipenjara karena perbuatan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Ahok divonis dengan pasal 156A, yakni soal penodaan agama dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Apakah Ahok dipidana 5 tahun? Ahok divonis pidana 2 tahun. Pertanyaan tersisa, apakah dengan demikian Ahok bisa menjadi menteri atau tetap tidak bisa? Wah, rupanya pusing sendiri Detikcom untuk menjawab secara pasti ya. Kalau saya mengatakan berdasarkan interpretasi saya terhadap pasal 156A tersebut dikaitkan dengan pasal 22 huruf F tadi ya. 22 Undang-Undang Kementerian Negara nomor 39 tahun 2008, maka Ahok bisa dipastikan tidak bisa menjadi menteri.
Karena syarat menteri itu tidak pernah divonis karena melakukan tindak pidana, ya, dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Dan vonisnya itu sudah vonis yang berkekuatan hukum tetap. Dan kita tahu bahwa Ahok sudah divonis dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, artinya 5 tahun ke atas dapat angka 5 tahun tersebut, dan kemudian kasusnya tidak saja sudah inkrah, bahkan Ahok sendiri sudah bebas. Sepanjang tidak ada perubahan hukum, perubahan undang-undang, maka sampai kapanpun Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak bisa menjadi menteri. Nah, itu aspek hukum yang pasti. Aspek politiknya saya tidak mau ikut-ikut, karena tidak ada gunanya kita membahas aspek politik, aspek ekonominya, ketika hukum tidak menyediakan room atau sudah menutup ruangan bagi seseorang untuk menjabat pada jabatan tertentu. Apakah ini adil bagi Ahok? Adil atau tidak, relatif. Jadi, pertama, tentu pasal ini tidak hanya berlaku bagi Ahok. Berlaku bagi semua orang. Berlaku bagi Nazarudin, Setia Novanto, siapapun para koruptor yang pernah dihukum dan sekarang sudah bebas. Dia tidak bisa lagi diangkat menjadi menteri. Karena syarat menjadi menteri tidak pernah dihukum dengan hukuman yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi yang dipentingkan ancaman hukumannya bukan berapa jumlah vonisnya. Vonisnya bisa 2 tahun, tapi ancaman hukumannya sudah masuk 5 tahun. Terasa tidak adil memang. Tapi satu, ini berlaku bagi semuanya. Dan yang kedua, ada harapan sesungguhnya kalau pasal ini mau dipersoalkan. Datang saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk minta pembatalan pasal tersebut. Atau tafsir pasal tersebut yang barangkali lebih menguntungkan siapa saja yang pernah divonis karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Hal ini misalnya pernah terjadi dengan Budiman Sujatmiko, dengan Henry Yosodiningrat. Ada ketentuan pasal ini, tetapi kemudian mereka mengatakan, tolong dong, ini dihapuskan. Akhirnya MK memberikan keringanan. Apa keringanan yang diberikan MK? Ini tidak berlaku untuk tindak pidana politik. Nah, sayangnya Ahok tidak masuk dalam tindak pidana politik. Walaupun kasusnya bernuansa politik. Jadi ada beda ya. Tindak pidana politik sama kasus yang bernuansa politik. Yang kedua adalah tidak berlaku untuk kealfaan ringan. Jadi pernah Henry Yosodiningrat menabrak orang hingga tewas dan dianggap itu sebuah kealpaan. Sehingga dia pun bisa pernah melenggang ke Senayan. Budiman Sujatmiko juga pernah melenggang ke Senayan periode yang lalu. Seperti halnya Henry Yosodiningrat. Lalu kemudian MK setelah itu memberikan keringanan lagi pengecualian. Yaitu 3 pengecualiannya. 1, bukan mereka melakukan tindak pidana berulang atau residivis. 2, sudah keluar 5 tahun, jadi ada jedahnya. Jadi bukan baru keluar tapi sudah jedah 5 tahun. Dan yang ketiga adalah mengakui. Lalu MK mengubah lagi syarat itu ketika dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah. Cukup mengumumkan. Tapi putusan MK terakhir menyatakan ada berlaku klausul sudah bebas 5 tahun lagi. Jadi MK juga bolak-balik dan lain sebagainya. Karena memang perubahan situasi dan kondisi. Hanya memang belum ada orang yang membawa kasus dalam undang-undang Kementerian Negara ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, ke meja Mahkamah Konstitusi. Nah, selama masih ada ketentuan itu, ya selama itu pula Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak bisa jadi menteri. Jadi memang spekulasi yang mengatakan Ahok akan menjadi menteri BUMN, spekulasi yang sebenarnya tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dan tidak ada gunanya. Walaupun barangkali ini testing the water. Ya, testing the water, kira-kira kalau nama ini dilontarkan, bagaimana sambutannya?
partai tertentu akan mengendorse ya, partai yang tempat bernaungnya BTP, tetapi partai lain saya kira akan sulit. Nah, hanya memang ada nuansa-nuansa ya dalam tanda kutip ketidakharmonisan mungkin antara the ruling party dengan petahana Menteri BUMN saat ini. Terbukti dengan munculnya kritik salah seorang fungsionarisnya. Tapi ini adalah sebuah spekulasi politik yang akan selesai dengan mudah di tangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tinggal menegakkan prinsip presidensialisme, kepercayaan diri untuk menentukan siapa yang akan membantu dia. Baik yang sudah saat ini maupun yang akan datang untuk menggantikan beberapa orang di sini. Tetapi for the time being, untuk sementara bukan Ahok dulu. Karena hukum menghalanginya untuk menjadi menteri. Kecuali ada perubahan hukum ke depan yang kita tidak tahu. Itu saja Sobat RH sekalian mengenai spekulasi apakah Ahok bisa jadi menteri atau tidak. Yang jelas harus tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.